السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد المتقين وإمام الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha memberikan akan segala nikmat terhadap hamba-hambanya dengan tanpa imbalan jasa sedikit pun. Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu sangat luar biasa. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita patut kita syukuri, yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hambanya jika bersyukur pasti Allah akan tambah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha setiap hal yang kita lakukan semua atas nikmat dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita kelak bisa dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga tertinggi Faradisil A'la, Firdausil A'la, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kita pengen dekat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang paling hebat, hal yang paling menarik, yaitu yang mengikuti daripada jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sering mendengar ayat Allah, firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang paling utama adalah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka akan hal yang paling bagus kita memang jika mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti jalannya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah janjikan jika kita mengaku cinta kepada Rasulullah ada imbalan, balasan, jasa dari Allah. Apa balasannya jasa tersebut? Yuhibbukumullah. Maka Allah niscaya akan cinta kepada kita. Kalau Allah
telah menorehkan, meletakkan cintanya kepada hambanya, maka cinta tersebut la yashqa ba'daha abada. Tidak rugi, tidak celaka cinta tersebut sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, ila dukhulinal jannah, insyaallah. Kita ini tidak celaka sampai kapan? Sampai hari kiamat sekalipun, sampai kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya. Inilah yang luar biasa. Jika Allah sudah menorehkan cinta kepada seorang hamba, maka alhamdulillah cinta tersebut akan terus bersemayam di dalam hati seseorang mukmin. Maka jika cinta tersebut di hati seorang mukmin sudah bersemayam, insyaallah mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana cinta Allah bisa muncul kepada kita? Yang mana cinta ini adalah ridhonya Allah. Cinta adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah? Dengan cara mengikuti daripada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dapat cinta dari Allah, kita juga dapat maghfirah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan ridhonya Allah dan kita mengharapkan ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita ini lalai, kita ini luar biasa berdosa, luar biasa kita ini banyak dosa-dosa kita. Tetapilah manusia sudah banyak dosa mengaku paling hebat, manusia sudah banyak dosa mengaku paling benar. Jika dinasihati sekali mungkin terima, dinasihati dua kali dia, siapa kau nak nasihati aku? Itulah tadi seorang manusia. Mereka bodoh, mereka bermaksiat ke dalam keadaan bodoh. Tetapi jika diberikan suatu nasihat, maka orang tersebut akan merasa yang paling pintar. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi alhamdulillah, jika memang al-madaru sa'adatul abadiyah bittiba'il Mustafa, segala sesuatu kalau kita tanyakan apa kunci sukses daripada hal tersebut, maka tidak ada jawaban lain kecuali mengikuti jalur yang telah digariskan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pengen punya kita ini keluarga, siapa yang tidak galak punya keluarga yang ngaku? Semua kepengen punya keluarga yang ngaku. Kalau bisa kita sama ibu kita tidak ada permusuhan. Bahkan waliyadzubillah zaman sekarang banyak seorang anak yang sudah dididik dari kecil oleh ibunya pas sudah besar, luar biasa. Bukan hanya tidak mengurusi, bahkan dia durhaka kepada ibunya. Waliyadzubillah, kita berlindung daripada hal tersebut. Dan juga sekarang kita perhatikan, dia akor sama ibunya, akor sama ayahnya, tidak akor dengan ayah mertua dan ibu mertua. Banyak. Ada lagi seorang sekarang ini akor sama ayah dan ibunya, akor sama ayah ibu mertuanya, akor sama iparan tidak akor. Banyak tak? Banyak. Jadi bagaimana semua itu bisa kita laksanakan? Bagaimana kita ini supaya sukses di dalam kehidupan kita ini? Bagaimana? Dengan cara yang tidak ada kecuali cara tersebut, dengan bittiba'il Mustafa, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada resep-resep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana kunci tersebut harus kita lakukan, kunci tersebut harus kita kerjakan. Insyaallah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka harapan yang paling besar seseorang anak, begitupun juga seseorang manusia siapapun mereka, yaitu memiliki anak yang soleh. Yang mana mungkin kita sering dengar ada amalan Ibni Adam yang semuanya terputus kecuali 3 perkara. Salah satu daripada perkara tersebut waladun soleh yad'u lahu. Ada anak soleh yang mendoakan kepada dirinya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah anugerah anak yang soleh, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Jadi Bu, Bapak yang dirahmati oleh Allah,
anugerah anak soleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, inilah nikmat yang paling besar yang harus kita angan-angankan. Kenapa? Karena anak soleh inilah yang bisa membuat seseorang bisa mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Mungkin kita mati dalam keadaan membawa setruk daripada dosa. Mungkin kita mati membawa daripada segudang daripada dosa. Pahala kita hanya sedikit. Tetapi alhamdulillah kita dianugerahkan oleh Allah anak yang soleh. Apapun, mau laki-laki anak kita, mau perempuan anak kita, karena kita tidak tahu mana yang lebih baik. Apakah kita lebih baik memiliki anak laki-laki atau lebih baik memiliki anak perempuan? Terkadang kita ini ketika diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah anak perempuan, kita cemberut. Yang mana cemberut ini bisa-bisa membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta anak yang soleh, baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Jadi ketika kita minta anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh, maka itu tidak bisa tercapai. Pak, Bu, tidak bisa tercapai kalau belum pengantin. Bisa punya anak dengan cara tanpa pernikahan? Tidak bisa. Kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam, itu juga pengantinnya. Yang menikahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa, maharnya tahu dah Bu apa? Maharnya cuman salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan maharnya cuman 1 salawat, ada yang mengatakan maharnya 3 salawat, ada yang mengatakan tidak sedikitnya, ya sudah 20 salawat maharnya. Riwayat katsiran mutaaddidah, riwayatnya banyak. Yang mana alhamdulillah kita termasuk daripada keturunan zuriatnya Nabi Adam alaihissalam. Bukan seperti halnya yang kita perhatikan manusia ini, kalau kita merujuk kepada teori Darwin, maka manusia minal qiradah, dari kera, waliyadzubillah. Kita min abna, dari anak-anak putra-putranya Nabi Adam alaihis salam. Lihatlah Nabi Adam alaihis salam memiliki anak-anak yang soleh seperti kita. Nabi Adam kecipratan pahalanya. Kita yakini, kita duduk sekarang melakukan kebaikan yang mendapatkan pahala siapa? Nabi Adam alaihis salam. Inilah buah hasil daripada anak yang soleh. Jadi kira-kira bisa tak kita memiliki anak yang soleh dengan cara tidak pengantin? Tidak bisa. Tidak ada jalan lain kecuali pengantin. Yang mana hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita menginginkan daripada anak yang soleh dengan cara kita melakukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita yang paling bagus sama keluarga kita itu bagaimana. Yang pertama, ya tentunya dengan cara memilih suami yang soleh dan memilih istri yang soleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, takhayyaru linutfikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihlah, kata Rasulullah, untuk wadah kalian. Dalam artian dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, kita ini memiliki wadah yang bagus, bersih, perlu kita cari. Buat apa? Untuk meletakkan daripada nutfah kita, untuk meletakkan daripada mani kita, sperma kita. Itu dalam artian kita sudah dianjurkan oleh Rasulullah, sebelum daripada memilih daripada perempuan, pilihlah wanita-wanita yang baik.
Insya Allah wanita-wanita, ibu-ibu yang di sini semuanya termasuk daripada wanita-wanita yang solehah. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Kalau memang ibu di sini adalah wanita solehah, kalau memang termasuk ibu di sini ada daripada istri kita, berarti kita juga orang soleh. Allah katakan orang soleh untuk wanita soleh, orang jelek untuk wanita jelek. Al-khabithat lil-khabithin. Orang jelek untuk wanita jelek. Jadi kalau memang kita pengen mendapatkan wanita yang soleha, maka kita dulu harus perbaiki diri kita. Insya Allah kalau kita sudah menjadi soleh, insya Allah begoyo bini kita dikit-dikit insya Allah jadi orang soleh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita mengatakan tentang keutamaan menikah. Yang mana keutamaan yang menikah ini dikatakan oleh para ulama memiliki 5 keutamaan. Apa keutamaan yang pertama? Yaitu tadi kita pengen punya anak yang soleh. Bagaimana kita pengen punya anak yang soleh? Ya tadi dengan cara menikah. Dan dengan cara menikah tersebut, hal yang paling hebat Allah berikan kepada seseorang manusia, yaitu al-walad, anak. Dan yang kedua, faedah, keutamaan, tujuan daripada menikah yaitu untuk kasrus syahwah, memecahkan syahwatnya seseorang. Yang mana manusia ini, tabiatnya manusia ini memiliki daripada syahwat yang terus menggebu-gebu di dalam dirinya. Maka Allah alurkan, Allah Subhanahu wa taala berikan jalur dengan jalur yang halal, yaitu dengan jalur pernikahan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk tadbirul manzil, untuk mengatur rumah tangga. Dalam artian mengatur rumah tangga ini bagaikan daripada kerajaan yang kecil, yang mana kita jika bisa mengatur daripada rumah tangga, insya Allah kita semakin ke atas makin bisa kita atur. Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Dan hal yang keempat, tujuan daripada menikah yaitu kasratul ashirah, untuk memperbanyak keluarga. Kira-kira orang yang sebelum menikah cuman keluarganya itu baik. Setelah daripada menikah maka makin banyak lagi daripada keluarganya. Kemudian, dan ini yang paling hebat, yang kelima, yaitu mujahadatun nafsi bil qiyami bihinna. Yang paling hebat yaitu apa? Setelah menikah kita ini sungguh-sungguh pengen melakukan perintah Allah dengan cara melakukan apa-apa yang diwajibkan di dalam hal pernikahan. Di dalam rumah tangga apa yang harus kita lakukan? Inilah yang paling hebat, yaitu dengan cara kita mentaati Allah dengan jalur rumah tangga. Jadi ibadah itu kadang kita pikirkan cuman sesuatu yang berbentuk ritual, sholat, puasa, zakat, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Iktikaf di masjid, sudah niat belum? Iktikaf di masjid. Kalau belum niat sekarang, biar duduk kita ini tidak sia-sia. Dengan niat nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah. Begitupun juga dengan menikah, yang mana dengan cara kita kepengen keluarga kita ini harmonis, itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar keluarga ini harmonis, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita memilih daripada wanita, begitupun juga seorang wanita sebelum memilih daripada suami, maka dianjurkan untuk memilih daripada perkara-perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, tunkahul mar'atu limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha. Kata Rasulullah, kita ini menikah itu cari, kata Rasulullah, 4 hal. Yang pertama kata Rasulullah, karena dia berduit. Ini yang pertama kata Rasulullah. Jadi kalau pilih mantu yang berduit, karena hartanya. Dan yang kedua,
pilih mantu yang ganteng. Jadi sudah ganteng berduit, sudah cantik berduit. Kemudian wahasabiha, kedudukannya, oh ini anak orang soleh, ini anak kiai, ini anak pejabat, karena kedudukannya. Jadi cantik, berduit, punya kedudukan. Dan kemudian yang keempat, pinter agamanya. Ini disebutkan oleh Rasulullah, 4 ini rata-rata yang sering dicari oleh orang. Berduit, ganteng atau cantik, dan juga punya kedudukan, dan juga beragama. Yang penting dia soleh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaika bidzatid din taribat yadak, kata Rasulullah. Di antara yang 4 ini ada orang ganteng, cantik, berpangkat, tiba-tiba tidak pintar agamanya. Pilih tak, kata Rasulullah? Jangan, kata Rasulullah. Pilih yang beragamanya. Walaupun dia di situ tidak terlalu ganteng, tidak terlalu kaya, tidak terlalu berpangkat, tetapi dia memiliki daripada ketekunan di dalam agamanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi kalau memang kita selama ini sudah salah pilih keluarga kita, istri kita tidak berduit, tidak cantik, tidak maga pula, dan lain-lain sebagainya, maka pilihkan anak perempuan kita dengan hal-hal yang baik. Dan yang paling hebat, istri kita alhamdulillah mereka pinter agama. Karena apa? Tujuan daripada keluarga yang sukses yaitu bisa mendidik anak. Mungkin kita sering dengar madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Bukan madrasah yang terkenal itu, bukan. Walaupun anak kita masukkan ke SD negeri sekalipun, bukan SD daripada Islami. Kalau memang ibunya seorang wanita yang solehah, insya Allah dia ini lebih hebat dibandingkan orang-orang yang ada di sekolah SD Islami. Kenapa? Karena ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Jadi ibu-ibu di sini, kalau memang merasa agamanya belum bagus, maka jangan tinggalkan majelis taklim di Masjid Al-Hakim. Biar apa, Bu? Biar bisa mendidik daripada anak-anak. Tujuan daripada hadir majelis taklim biar pintar. Tidak. Biar apa? Biar bisa jadi ustaz. Tidak. Akan tetapi untuk yang pertama mengamalkan kepada dirinya sendiri. Inilah tujuan di dalam majelis taklim. Kemudian setelah dia amalkan untuk dirinya sendiri, dia bawa besok pulang untuk keluarga. Yang mana jika keluarga sudah dibekali dengan ilmu, insya Allah keluarga tersebut sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pilihlah yang pinter agamanya, walaupun kurang berpangkat, walaupun tidak ada titelnya, walaupun bukan termasuk anak orang kaya. Kalau memang dia pinter agama, pilih. Tak usah lagi yang neko-neko gitu. Mbak, karena insya Allah kita titipkan anak kita dengan orang yang beragama, insya Allah agamanya baik dijaga, apalagi istrinya. Salat subuh baik selalu berjamaah, apalagi istrinya pasti terus dijaga sampai mati. Jadi resep yang pertama sebelum menikah harus sudah kita kerjakan, biar keluarga ini harmonis. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak kisaran di sini, perkara yang harus dicari sebelum daripada menikah itu banyak, kurang lebih ada 9 atau 10. Contohnya apa? Wanita yang paling mulia, yang paling hebat itu wanita yang maharnya kecil-kecil baik, tak bisa. Dalam artian tidak banyak minta. Sekarang kenapa terjadi maraknya perzinahan? Maraknya daripada orang-orang seenaknya bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan-jalanan mereka maksiat. Kenapa? Ya mungkin karena faktor daripada mahar. Jadi alhamdulillah juga Palembang ini memiliki mahar tidak terlalu besar. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah, wanita yang paling hebat yang maharnya paling
paling kecil. Jadi mahar ketika disebutkan itu jangan lebih-lebih. Makanya alhamdulillah sekarang ini kalau memang ada pernikahan sering kita saksikan, alhamdulillah maharnya tidak besar-besar. Maharnya 100.000, 300.000. Malu tak? Tidak malu. Ngapa nak malu-malu? 500.000. Paling banyak 500.000, jangan lebih daripada 500.000 mahar yang disebut. Ya kalau memang yang di belakang tidak ada bisa pengantin nak 500.000, memang harus memerlukan daripada hal-hal yang lebih. Tetapi kata Rasulullah, yang paling bagus wanita di antara kalian yaitu yang paling sedikit maharnya. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadi harus sebelum menikah baik, ada perkara-perkara yang harus kita lakukan. Contohnya apa? Kita ini kalau pengen menikah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari wanita yang walud. Tahu wanita yang walud? Wanita yang banyak keluar anak daripada wanita tersebut. Cak mana? Belum nganten anak, cari keluar anak banyak. Yaitu tadi dengan melihat daripada korobahnya. Melihat kerabatnya, lihat, kerabatnya ini caknya punya anak kembar 2, 3 punya anak, 4 punya anak. Wah, berarti wanita daripada yang ada yang bakal kita nikah ini insya Allah memiliki daripada anak yang banyak juga. Karena apa? Kebiasaan keluarga ini menular. Jadi yang dipilih sebelum kita menikah selain pintar agama, selain di situ maharnya rendah, dan juga di situ harus memiliki keturunan, di samping-sampingnya ini memiliki keturunan yang punya anak banyak. Agar apa? Agar kita ini kepengen dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah di dalam hadisnya, tanakahu taksuru. Banyak-banyak anak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya uang bingen itu hebatnya luar biasa. Kadang uang bingen agamanya tidak terlalu banyak. Mungkin ilmunya itu tidak terlalu luas, tetapi memiliki keyakinan luar biasa sama Allah. Itu uang bingen. Kata uang bingen sering terdengar di kuping ini. Uang bingen ngomong apa? Anak makin nambah, rezeki makin nambah. Inilah doktrin orang dulu apa? Biar kita ini mendapatkan kebanggaan dari Rasulullah. Kata Rasulullah, tanakahu taksuru. Menikahlah kalian agar punya banyak anak, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Karena kita ini pengen dibanggakan oleh Rasulullah banyak-banyak anak, sehingga Rasulullah bilang, oh ini umatku yang banyak, ini umatku. Jadi sekarang insya Allah rezeki Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Yakin tak sama Allah? Yakin. Jadi keluarga yang hebat itu keluarga yang tidak memikirkan daripada rezekinya, sehingga rezekinya itu dibuat pening. Cak mana besok makan, cak mana ini makan. Karena kenapa? Karena jarang membaca Al-Quran, sehingga keimanannya pun melemah. Mungkin kita dalam Al-Quran bahkan bakal menemukan daripada ayat Allah yang mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan yang melata, hewan ini bukan manusia. Hewan yang melata di atas muka bumi ini kecuali dapat rezeki. Apalagi dengan manusia, mungkin tak manusia tidak dapat rezeki lagi? Tidak mungkin. Ada tak tanda manusia tidak dapat rezeki lagi? Ada. Manusia kalau memang sudah tidak digariskan di dalam kehidupannya rezeki lagi, berarti manusia tersebut sudah tiba ajalnya. Berarti manusia tersebut mati. Inilah manusia yang tidak dapat lagi daripada rezeki, dalam artian umurnya habis. Inilah yang disebut dengan manusia yang kata rezeki. Jadi kita jangan takut. Seandainya anak banyak kayak kata rezeki, berarti apa? Kita ini kurang imannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ajak anaknya ke majlis taklim. Alhamdulillah, bapak ketua kita ini mengusahakan agar majlis taklim di masjid ini terus senantiasa. Maka sungguh benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah itu menanggung khusus bagi penuntut ilmu rezekinya. Kalau memang kita dengar tadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, penuntut ilmu rezekinya lebih lagi. Makanya kalau memang sudah anak besar-besar, pengen punya anak banyak,
umur 12 tahun pondokkan. InsyaAllah rezeki kita semakin luas. Karena apa? Karena anak kita di dalam lingkupan rezeki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala menurut sabdanya baginda Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Rasulullah itu nanggung rezekinya para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau memang kita selama ini kesusahan dari dalam menafkahi anak, coba anak kita suruh belajar di madrasah. Anak kita suruh belajar, suruh ngaji. Anak kita masukkan ke pesantren. InsyaAllah, coba. Ini resep yang paling mujarab. Anak kita belajar di pengajian. Anak kita belajar di pesantren. InsyaAllah duit kita kalau kita hitung-hitung secara ini, sebulan 1 juta, belum masuknya 10 juta. Tak mungkin, tak terkejar. InsyaAllah Allah luaskan. Ada baik rezeki jalur yang Allah berikan kepada kita. Yaitu yang pertama, yang paling harus kita lakukan, yaitu yakin sama pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada adab, ada etika kita ini bagaimana bisa rukun hidup di dalam keluarga ini, ada etikanya. Yang mana etika yaitu adab-adab seorang suami kepada istri dan adab-adab seorang istri kepada suami. Jadi harus ada yang perlu diperhatikan. Suami harus memperhatikan adab-adab yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mungkin di antara kita setelah pengantin yang ada yang 20 tahun, 30 tahun ngomong keluarga aku hancur nian, bini aku ajak ngomong tak pernah galak dengar, nyawa mungkin karena diri kita sendiri yang kurang merhatikan daripada adab-adabnya Rasulullah. Adab-adab rumah tangga yang insya-Allah kalau memang waktunya masih Allah berikan kepada kita, kita bahas beber seluas-luas mungkin untuk kita ini membahas adab-adab rumah tangga. Dalam artian adab-adab rumah tangga yaitu adab seorang suami kepada istri dan adab seorang istri kepada suami. Maka yang harus kita bahas pertama, adab seorang suami kepada istri atau adab seorang istri dulu kepada suami, Bu? Suami dulu kepada istri atau istri dulu kepada suami? Suami dulu kepada istri. Nah, suami dulu kepada istri. Ini Bu kata ibu-ibunya, suami dulu sama istri. Biar suami-suami ini memperhatikan adab istri-istrinya. Ibu juga Bu perhatikan adab-adab suaminya. Yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan adab seorang suami kepada istrinya, yaitu kurang lebih ada 12 adab yang harus diperhatikan. Berapa adab? 12 adab. Adab yang pertama ya tentu dari awal pernikahan. Dalam artian saat walimah tak usah terlalu boros. Tak usah terlalu menghambur-hamburkan duit. Biasa-biasa baik. InsyaAllah kalau adab ini sudah kita lewati dalam keadaan baik, alhamdulillah. Makanya Rasulullah mengatakan, tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab. Rasulullah itu cuma pernah pengantin itu seukuran kurma, tetapi emasnya itu cuma seukuran kurma, saking sedikitnya maharnya Rasulullah. Walimahnya Rasulullah itu tidak terlalu banyak. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah katakan aulim walau bisyatin. Kita ini melakukan walimah itu tidak harus di gedung. Kita melakukan walimah itu tidak harus di tempat-tempat yang harganya 80 juta, 90 juta. Tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Sunnah Rasulullah, iya, sunnahnya Rasulullah merayakannya. Tetapi merayakan di gedung bukan sunnahnya Rasulullah. Ingat, merayakan di gedung bukan sunnahnya Rasulullah. Fashion, Ustaz tidak tahu fashion. Masalah fashion itu urusan gengsi. Coba memang kita gunakan walimahnya di dalam rumah kita. Kita adakan maulid. Kita adakan di situ tahlilan, diadakan di situ ruahan buat orang-orang yang sudah meninggal, diadakan di situ bacaan Al-Quran, diadakan di situ zikir sama Allah. Insya Allah pernikahannya pun menjadi mubarak, berkah. Sekarang ini bagaimana keluarga pengen berkah?
Kalau memang di situ di awal pernikahannya baik, sudah tidak jelas. Dalam artian udah ada organ tunggal. Dalam artian sudah okes. Awal pernikahan, walimahnya baik sudah rusak. Bagaimana pengen punya keluarga yang Islami? Ngamburkan duit buat orkes, itu dosa. Kalau memang organ dengan tanpa minuman keras ya oke lah, boleh-boleh baik. Kalau kita tinjau atau mazhab-mazhab dalam fikih, boleh-boleh baik. Sekarang ini mungkin tak ada organ katik biduan. Jarang, betul tak? Nah sudah rusak. Makanya dari walimahnya kata Rasulullah, yang perlu diperhatikan dari walimahnya. Dari resepsi akad pernikahannya tuh perlu diperhatikan. Kalau bisa sesuai dengan syariat Rasulullah. Makanya para ulama-ulama terdahulu itu paling memperhatikan di dua perkara. Yang paling pertama yang diperhatikan oleh mereka adalah makanan. Ini yang paling diperhatikan oleh mereka. Kemudian yang kedua yang paling diperhatikan oleh mereka, bagaimana cara menikah seseorang. Kalau menikahnya baik, insya Allah dia dalam keadaan yang luar biasa, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ustaz, dulu anak penikah lah telanjur, ya sudah. Kalau memang sudah telanjur, berarti insya Allah niat baik. Seandainya kawin lagi, seandainya bukan kawin lagi, seandainya menikah lagi, itu insya Allah saya tidak melakukan daripada perbuatan ini. Dalam artian apa? Taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah besar-besar di dalam mahar. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang kedua setelah walimahnya bagus, walimahnya beres, apa yang perlu diperhatikan? Husnul khuluq ma'ahunna, yaitu baik perangai kita bersama istri kita. Bahkan bukan hanya baik perangai, dikatakan oleh para ulama, wahtimalul adza minhunna tarhuman alaih. Kita jauhi ucapan-ucapan yang bisa membuat sakit hati kita punya istri. Jadi kalau pengen ngomong sama istri, itu disaring dulu. Takut-takut daripada omongan suami istri ini ada yang menyangkut dalam hati. Dalam artian nyakitkan hati. Jadi adab terhadap istri itu, seorang suami tidak boleh berkata kasar. Dalam artian harus baik perangainya, akhlak dan adabnya. Sekarang ini marak, perlu diomongkan, banyak suami-suami itu kalau di rumahnya datang ke rumah, gayanya tak senyum, ngapo, ambek ke banyu buat ke kopi. Banyak tak suami seperti itu? Banyak. Giliran bertemu dengan orang-orang di masjid, seakan-akan paling lembut. Iya, setelah bapak pokoknya setelah bapak saya nerima. Senyum. Kalau ketemu sama orang-orang di luar senyum. Pas masuk ke rumah, Assalamualaikum, mau buat ke kopi. Ini itu banyak. Bukan adab itu. Jadi yang paling pertama yang harus kita murah senyum itu kepada siapa? Istri. Jangan sampai kita pengen keluarga yang Islami, ternyata kita baik cuman sama orang yang di luar. Di luar bagaikan kucing, giliran di dalam bagaikan singa. Ini waliyadzubillah. Ini perlu diperhatikan adab kita di dalam rumah. Tak boleh kita di situ menurunkan daripada derajatnya seseorang perempuan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk adab kita terhadap istri kita itu ketika istri kita lagi marah. Istri kita lagi marah. Ketika istri kita lagi marah, itu jangan sampai kita berucap sesuatu melok marah juga. Jangan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga itu istri-istrinya beliau itu marah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diriwayatkan wanita-wanita Ansar itu mereka memiliki perangai yang suka ngelawan istri. Itu wanita-wanita Ansar. Beda lagi dengan wanita-wanita Mekah. Kalau wanita-wanita Mekah itu memiliki tabiat yang tidak galak daripada melawan istri.
Itu hebatnya wanita Mekah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab memiliki istri orang Mekah, berarti memiliki istri yang tidak melawan daripada suami. Yang namanya duduk ini emang nular. Al-jalis danis. Orang yang duduk pasti nular. Akhirnya istri daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab melok hijrah juga ke Madinah. Yang awalnya, yang asal muasalnya istri daripada Sayyidina Umar tidak pernah sama sekali membentak daripada Sayyidina Umar. Pas sudah kelamuan duduk di Madinah, tiba-tiba Sayyidina Umar sekali hari marah sama istrinya lebih marah lagi dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang jangan cak itu, langsung jawab daripada istrinya, "Nampur jangan cak itu," lebih marah lagi dia istrinya. Istrinya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Heran Sayyidina Umar, perasaan istriku tak pernah menjawab, walaupun aku marah sekali tak pernah menjawab. Hanya ditanya, "Kenapa engkau menjawab daripada omonganku?" Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kata daripada istri daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Jangankan engkau ya Umar dijawab oleh istrimu, Rasulullah sekalipun dibantah oleh istrinya." Mendengar daripada ini Sayyidina Umar langsung bilang, "Madai Rasulullah dimarahi juga sama bininya, dicaci maki oleh istrinya." Kata istri Sayyidina Umar, "Iyo, dicaci maki oleh istrinya." Langsung Sayyidina Umar teringat putrinya ternyata istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, "Cak mana dalam keadaan Zainab? Hafsah bagaimana? Apakah Hafsah yang melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Jadi Sayyidina Umar menerima alasan daripada istrinya, tetapi Sayyidina Umar takut yang melawan daripada Rasulullah istrinya yang bernama Hafsah atau putrinya daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dilawan oleh istrinya. Siapa yang melawan? Anak gitu. Langsung Sayyidina Umar dari situ nak istirahat, pakai jubahnya keluar lagi notok rumah daripada Sayyidina Hafsah. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, "Ya Umar, ya Hafsah, putriku Hafsah," katanya, "engkau memang istrinya Rasulullah SAW galak jawab Rasulullah apa? Galak marah sama Rasulullah apa?" Dijawab oleh Hafsah, "Iyo, bini Rasulullah galak marah juga sama Rasulullah." Kata Sayyidina Umar, "Apakah engkau juga galak marah, galak menjawab, galak marah-marah sama Rasulullah?" Kata Sayyidina Hafsah, "Tidak, kalau saya tidak marah-marah." Kata Sayyidina Umar, "Hati-hati kau marah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu adalah hak seorang istri kepada suaminya, tapi hati-hati kalau memang marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi sahabat itu tidak marah kalau memang istrinya yang kurang ajar sama mereka, tidak marah. Tetapi ketika anaknya kurang ajar kepada suaminya, maka sahabat bukan main luar biasa marahnya. Jadi kalau kita punya anak, lihat anak perempuan kita kurang ajar sama suami kita, maka harus kita tegah, harus kita marahi. Barulah kita disebut dengan keluarga yang Islami menurut pandangan Rasulullah dan menurut pandangan para sahabatnya Rasulullah. Bahkan suatu hari Sayyidina Rasulullah, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu lagi bermain bersama istri beliau, yaitu Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar Siddiq. Akhirnya pas bermain lagi dengan Sayyidah Sayyidah Aisyah bermain penesan. Kau bacain, namanya seorang suami itu memang dianjurkan di dalam rumahnya itu penesan sama keluarga, itu dianjurkan untuk penesan. Kalau memang kita di luar seperti serigala, di rumah kita harus seperti kucing, dalam artian penesan sama bini, cak udah kecil kembali. Memang dianjurkan seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW pun bercanda bersama daripada Siti Aisyah. Pas bercanda dengan Rasulullah, dengan Siti, nah Rasulullah bercanda dengan Siti Aisyah, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang di rumah tersebut. Pas lagi penesan-penesan, ternyata Siti Aisyah ini mengangkat suaranya di depan Rasulullah. Dalam artian ini tidak pantas dilakukan oleh sahabatnya Rasulullah, tidak pantas. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat perlakuan daripada Siti Aisyah, cak kurang ajar itu bersama Rasulullah, kepada Rasulullah langsung marah. Siapa marah? Sayyidina Abu Bakar Siddiq marah. "Ya Aisyah,
La taf'ali ya Humairah. Jangan kau lakukan seperti itu wahai Humairah. Itu bukan adab wahai Aisyah. Kau lakukan seperti itu, marah. Jadi Rasulullah lagi bercanda dengan Siti Aisyah, kelewatan bercandanya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq marah. Akhirnya kata Rasulullah, biar tinggalkan, tidak ada masalah kata Rasulullah. Akhirnya di situ bermusuhanlah Sayyidina Abu Bakar dengan putrinya Sayyidah Aisyah. Kenapa abah ni marah-marah katanya? Sudah. Di situ akhirnya abahnya keluar, nyangkut lagi marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah ini kiroi lagi marah nianan. Akhirnya keluar Sayyidina Abu Bakar. Pas besok harinya masuk lagi ke rumahnya Rasulullah, ternyata Rasulullah SAW bersama istrinya Siti Aisyah yang asalnya lagi cemberut-cemberutan kemarin, sekarang lagi benesan. Oh, kata Sayyidina Abu Bakar, jangan. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, masukkan aku di dalam kegembiraanmu, jangan masukkan aku lagi kau bertengkar supaya aku masuk. Giliran lagi kegembiraan aku tidak masuk. Jadi hal yang lumrah, istri marah kepada suami hal yang lumrah. Bahkan seseorang bisa jadi wali dengan perangai jelek daripada istrinya. Maka cobaan ulama, cobaan orang soleh yaitu dua. Memiliki anak yang durhaka, memiliki istri yang kurang ajar. Inilah cobaan daripada ulama, cobaan orang soleh. Makanya kadang kita ini suami istri sudah mengusahakan diri kita ini supaya luar biasa, hidup kita ini hebat, makanan anak kita jago, tetapi masih baik kita memiliki anak yang tidak berbakti sama kita. Mungkin ini adalah cobaan dari Allah, yang mana cobaan ini insya Allah bisa daripada meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah hal yang kedua, yaitu harus kita beradab bersama istri kita di dalam rumah tangga kita. Kemudian hal yang ketiga yang harus dilakukan yaitu sering-sering penesan sama anak bini. Jangan sampai itu tadi seperti hal yang kita katakan, sama anak bini jahat, sama orang lain baik. Dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian yaitu yang paling baik bersama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan kata Rasulullah, saya ini orang yang paling baik bersama keluarganya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rasulullah katakan, "Inna akmalal mu'minina imanan." Seorang mukmin yang paling sempurna imannya, wa aqrabuhum minni majalis, yang paling dekat majlisnya bersama Rasulullah yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Pengen tak kita dekat sama Rasulullah di hari kiamat? Pengen. Maka ada resep dari Rasulullah. Yang resep ini bukan bentuk amalan, bukan bentuk salawat. Yang resep ini bukan bentuk daripada zikir. Yang resep ini bukan ibarat kata solat, zakat, bukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa aqrabukum minni majalis, yang paling dekat tempat duduknya bersama Rasulullah, yang mana jutaan umat manusia pengen dekat galau sama Rasulullah. Ternyata ada satu orang yang tidak sago-sago, ternyata dekat sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Altafuhum li ahli, yang paling lembut sama keluarganya, itulah yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Jadi tidak boleh kita ini keras-keras sama istri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Makanya di sini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, yang bagi lirajul ayyakuna ma'a ahlihi mithlu sabi. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, seyogyanya, seharusnya seseorang ini bersama dengan keluarganya itu harus seperti sobi, anak kecil. Cak mana anak kecil? Mbai, dalam artian manjo kepada keluarganya. Inilah yang dianjurkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kemudian yang kelima, masih ada 12 sebenarnya. Tetapi yang kelima, insyaallah kita memang kalau masih ada waktu kita tutup di sini. Yang kelima, al-i'tidal fil ghira. Jangan terlalu cemburu sama istri.
Ini adalah haknya seorang suami terhadap istrinya. Jangan terlalu cemburu kepada istrinya. Dalam artian cemburu yang tidak didasari dengan sebab. Kata apa-apa cemburu. Tidak ada kecurigaan sama sekali, cemburu. Inilah cemburu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam artian jangan terlalu cemburu. Makanya Rasulullah SAW naha an tutabba'a auratin nisa, melarang kita ini cari-cari kesalahan perempuan. Contoh, kita cari, perempuan itu tuh gawenya make upan baik. Coba berapa make up kau harganya? Ini 100, ini 200. Ini namanya cari-cari kesalahan. Yang mana kalau kita mencari-cari kesalahan kita punya istri, maka kemungkinan keluarga kita tidak bisa abadi selamanya. Putus di tengah jalan. Pengen tak kita? Takut kita keluarga kita ini putus di tengah jalan. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasulullah SAW di dalam perjalanannya lagi berperang, Rasulullah SAW pas lagi berperang dengan para sahabatnya datang ke Madinah pada malam hari. Akhirnya Rasulullah katakan kepada para sahabatnya, jangan ketok rumah kalian pada malam hari. Jangan ketok rumah kalian dalam artian istirahat baik dulu di masjid, tidak usah datang dulu ke rumah. Takut-takutnya di situ kau temukan daripada perkara yang membuat hati kamu tidak enak. Akhirnya semua sahabat nurut, kecuali cuma 2 sahabat yang tidak menuruti perintahnya Rasulullah SAW. Akhirnya diketok oleh orang tersebut rumahnya. Ternyata setiap daripada 2 orang tersebut menemui keluarganya perkara yang tidak enak dilihat. Kata Rasulullah, jangan ketok daripada malam hari. Kalau memang kita lagi bepergian, kecuali memang sudah tahu, tidak usahlah pulang ke rumah kita ini dalam malam hari. Kalau memang zaman dahulu belum ada tawasul, belum ada daripada hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, makanya di dalam hadis inna minal ghirah ghairatan yubghiduhullah azza wa jalla. Ternyata ada cemburu yang dibenci oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ghairatur rajul ala ahlihi min ghairi riba, yaitu cemburu seseorang kepada keluarganya dengan tanpa alasan. Suami istrinya baik-baik, istrinya soleha-soleha baik, tiba-tiba sekali hari ada tamu datang ke rumah, laki-laki langsung dituding. Ini dalam artian tudingan yang tidak ada dasarnya. Istri kita pandang soleh-soleh baik. Inilah yang membuat hancur daripada rumah tangga. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang paling hebat adalah suudzon kepada istri. Ini kita tak boleh dan sama sekali suudzon sama istri. Yang mana kalau kita suudzon sama istri, inilah yang membuat daripada keharmonisan daripada rumah tangga bisa hilang, sirna dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah yang harus kita ini sedang baik di dalam cemburu. Memang kalau memang kita tidak katik kecemburuan sama sekali kepada istri, maka kita ini termasuk daripada golongan dayus. Tahu golongan dayus? Golongan yang tidak memiliki rasa cemburu sama istri, tidak memiliki rasa cemburu terhadap anak perempuan, golongan yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang mana dikatakan oleh Rasulullah, dayus, orang yang tidak memiliki rasa cemburu itu la yashum raihatal jannah, tidak mencium sekalipun daripada baunya surga. Harumnya surga itu tidak bisa mencium. Itu orang yang tidak memiliki rasa cemburu sama sekali. Jadi cemburu itu tengah-tengah. Jangan tidak cemburu nian, jangan cemburu nian. Kalau kita cemburu nian takutnya bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Kalau kita tidak cemburu nian, kita ini termasuk daripada golongan yang dayus, golongan pengecut. Yang mana pengecut ini terlalu biasa baik melihat istrinya buka aurat, pakai pahanya, pakai celana yang pahanya kebuka, biasa baik. Lihat orang-orang yang membiarkan istrinya seperti itu, jangankan masuk syurga, mencium bau syurga pun tidak bisa dia cium.
Jadi sedang-sedang baik di dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi agar rumah tangga kita ini harmonis, makalah banyak-banyak baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka harus banyak-banyak baca doa ini. Dan juga ada doa. Yang mana doa ini Bu Pak? Ada seseorang yang dilihat oleh seseorang yang lain, kenapa rumah tangganya keluarga aku nian sama ipar aku, sama beradean aku, sama mertua aku. Zaman sekarang ini banyak kadang kita lah baik sama mertua daripada betina. Ternyata orang tua kita jahat sama istri kita. Tidak aku. Akhirnya orang tersebut nak beranikan nanyakan dirinya, apa resep kau ini? Bisa aku sama galau-galaunya. Amo ipar aku berbisnis pula aku sama mertua aku tak pernah berantem sama sekali. Bahkan ditaruh di dalam rumah aku. Apa resepnya? Katanya resepku tidak banyak-banyak. Resepku cuma baca doa setiap hari. Allahumma aslih dzata baina qulubina. Ya Allah, jika ada pertengkaran di antara kami, maka maslahatkanlah, maka damaikanlah. Itu doanya. Wa alif baina qulubina, dan satukan di antara hati kami, karena hatinya manusia itu berpisah. Maka kita minta satukan wa alif baina qulubina. Ya, setelah itu wa aslih dzata bainina. Kalau memang di antara kita ini ada permusuhan, minta satukan. Wahdina subalas salam. Kemudian minta hidayah sama Allah supaya kita ini bisa mendapatkan subulus salam, jalan yaitu jannahnya Allah yang selamat. Tetapi sebelum kita surga, yang kita minta, kita ini pengen selamat dunia akhirat. Kalau kita ngomong tak kata salah di dalam omongan kita, selamat salam, subulus salam, jalan yang selamat yang menghantarkan kita ke dapat ridhonya abadi, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu baik doanya, tidak panjang. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Itu baik yang doa yang kupanjatkan. Insyaallah kalau seandainya di antara rumah kita ini terdapat daripada kehancuran, pemusuhan, adik-beradik, insyaallah dengan kita baca doa ini, kita insyaallah memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terus tak katik percecokan sampai kita meninggal dunia. Dan ada satu amalan lagi selain kita sering-sering baca Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam, yaitu kalau kita lagi masuk rumah. Ini amalkan. Kalau kita lagi masuk rumah, Bu, misalkan ibu sekarang ni lagi masuk rumah. Balik kita dari masjid ini. Pas masuk rumah, baca doa masuk rumah. Tak habis doa masuk rumah, apal baca bismillahirrahmanirrahim. Habis itu baca ayat kursi. Dikatakan oleh para ulama, siapa yang baca ayat kursi ketika saat hendak masuk rumah, Allah tentramkan rumah tersebut daripada percekcokan. Jadi usahakan semaksimal mungkin kita amalkan diri kita. Kalau kita masuk daripada rumah, baca ayat kursi. Yang mana ayat kursi sudah kita ketahui itu bisa mengusir daripada syaitan. Kalau kita bisa mengusir syaitan, insyaallah rumah kita jauh daripada setan. Apalagi setan yang baru datang, yang berbentuk manusia, yang dalam artian mengusak daripada keharmonisan rumah tangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada segala sesuatu yang bisa membinasakan daripada rumah tangga kita. Rumah tangga kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangga seperti rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidatina Khadijatul Kubra. Rumah tangga Rasulullah bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Seperti halnya rumah tangganya daripada Nabi Allah Yusuf dengan Zulaikha. Seperti halnya rumah tangganya Nabi Ibrahim dengan kedua istrinya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan umur kita ini umur yang selalu bermanfaat. Karena seorang mukmin tak pantas umur panjang kecuali terus bermanfaat. Dan mudah-mudahan umur kita ini ditutup dalam keadaan husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Dan kalau memang ada kesalahan daripada ucapan, daripada perkataan al-faqir, saya memohon maaf.
dan sebelum daripada kita tutup daripada majelis ini, jika memang ada perkara yang nak ditanyakan seperti halnya yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, silahkan sebelum kita tutup dengan doa penutup. InsyaAllah, memang kalau memang jodoh, itu jodoh sebenarnya. Balik-baliknya ke jodoh. Wanita yang soleha Allah unjuk untuk lelaki yang soleh. Dan sekarang masalah daripada perjodohan itu bagus, masalah perjodohan. Tetapi yang tidak bagus siapa? Orang tuanya yang kelewatan pintar itu tadi, orang tuanya yang kepengen cuman materi daripada dunia. Ternyata duit bukan termasuk daripada kategori di dalam kufu. Ada kafaah di dalam menikah. Ternyata duit, orang yang berduit itu tidak sepadan dengan orang yang berilmu. Jadi anak orang berduit sama anak orang berilmu itu tidak sepadan. Itu di dalam kesetaraan di dalam nikah. Jadi yang bagus itu memang yang cantik. Yang bagus itu memang yang kaya, yang tajir. Yang bagus memang yang ganteng. Tetapi kata Rasulullah, yang lebih bagus daripada yang kaya, yang ganteng, yang cantik, yang lain-lain daripada yang diinginkan oleh manusia normal, itu kata Rasulullah yang lebih bagus yang pintar agamanya. Jadi kalau memang perjodohan tersebut muncul daripada diri kita sendiri, berarti diri kita yang kurang paham, kurang mengerti daripada persepsi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau memang perjodohan itu sendiri bagus. Seorang ayah itu memiliki hak paksa di dalam syariat, di dalam mazhab Syafi'i. Seorang ayah itu memiliki hak paksa, namanya ijbar. Hak paksa di dalam memaksa anaknya dan memaksa cucunya untuk menikah kepada siapapun yang ayahnya inginkan, asal dengan satu syarat, setara. Jangan kita paksakan anak kita ini pegawai, pejabat, kita paksakan anak kita menikah sama anak tukang gado-gado, anak tukang beca, jangan juga kita paksakan. Seandainya mereka ridho sama ridho, ya oke lah. Tetapi ketika memaksakan dengan perkara yang dengan seseorang yang tidak sederajat, dalam artian derajat itu luar biasa. Kafaah di dalam menikah itu ada kafaah, kesetaraan. Biar apa? Biar tidak katik percekcokan setelah adanya pernikahan. Jadi tergantung kepada bapaknya. Kalau bapaknya itu pinter, sering-sering duduk di majelis taklim, insya Allah tidak mungkin ada kata perjodohan yang tidak sesuai. Insya Allah seorang ayah itu tidak mungkin pengen jelek kepada anaknya. Berarti ayah yang tidak jelek, yang tidak memiliki keinginan baik untuk anaknya, perlu dipertanyakan, ini anaknya Dionian atau bukan. Dalam artian seperti halnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh nabi, tetapi anaknya tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Kata Allah, hadza amalun ghairu sholih. Ini ternyata hasil pembuatan pabrik kita yang kurang bagus. Jadi saat kita membuat pabrik itu kurang bagus. Dalam artian kurang diawal dengan adab-adab berhubungan suami istri, tidak pakai doa dan lain sebagainya. Maka muncullah anak yang dihasilkan oleh hubungan yang tidak di lingkupan oleh adabnya Rasulullah, maka anak tersebut bisa keluar daripada, saking kita katakan, anak yang dicampuri, yang digauli oleh syaitan. Makanya sering ada seseorang ayah yang tidak memiliki rasa kasih kepada anaknya. Kenapa? Mungkin saat dia hubungan suami istri, itu hubungannya dipelai oleh setan. Jadi anaknya ini, dia tidak merasa bahwasanya ini anak dia. Dicampurkan, ini anak aku dan anak setan. Jadi dari sekaranglah kalau memang pengen lagi buat anak, di situ baca doa. Yo, baca doa. Insya Allah orang yang baca doa, setan tidak melok main. Kalau memang kita tidak baca doa, setan pun ikut main. Kalau memang setan sudah ikut main, anak pun bisa jadi timbul anak yang kurang baik. Oleh karena itu mungkin sekian yang bisa Al-Faqir jawab. Kurang lebihnya ya alafu minkum, dari minta maafnya. Mungkin itulah yang bisa dijawab. Ya. Ustaz. Pak Ustaz. Amin. Kata Rasulullah, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk daripada golongan kita
golongan Rasulullah yang tidak menghormati daripada orang yang lebih besar dibandingkan dirinya. Maka sekarang kita mintakan kepada Pak Ketua, mudah-mudahan dengan berkat doanya kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin, amin. 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 Amin, amin. Amin, amin. Amin Allah, amin. 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 Amin, amin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya